Jumpa lagi Sobat Trekmek. Kali ini kita di acara Takso Trekmek yang temanya untuk road safety ya. Kita sudah kedatangan tamu dari Pak Eko Reksodipuro dari IRSP. IRSP adalah lembaga ya, jadi mitra dari juga pemerintah dulu. Kami perkenalan, silakan Pak Eko. Kabar baik Pak Eko? Selamat pagi Mas Sigit, kabar baik, sehat-sehat Mas? Sehat-sehat Pak, Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, ya. Kondisi Jakarta, kondisi ibu kota juga sekarang lagi ini Pak, lagi PSBB lagi, sama sih sebenarnya di beberapa kota yang lain. Ya. Nah, berkaitan ini sih, saya tertarik sebenarnya, ini topik yang menarik juga ya. Jadi di kondisi WFH, di kondisi lockdown ini, lockdown mikro sih pemerintah nyebutnya. Penting sekali sebenarnya memperhatikan kondisi kendaraan, Pak. Ya kondisi kendaraan yang kita gunakan tiap hari, bisa motor, sepeda ataupun mobil. Nah, dari kondisi ini berpengaruh nggak Pak? Artinya apa ya? Dari sisi safety-nya sendiri tentang kondisi kendaraan yang memang ya kondisi kendaraan juga harus diperhatikan, bukan karena kita tidak lagi mobile, kita tidak lagi bolak-balik dari rumah ke lokasi kerja. Ini seperti apa menurut Pak Eko? Sangat bermasalah Mas sekarang dalam kondisi yang tiba-tiba berubah ya dari aktivitas harian rutin ya dengan segala dinamikanya. Kemudian diawali tahun lalu dengan lockdown kan. Iya, Pak. Kemudian sekarang lockdown-nya juga diperpanjang terus. Ya, benar, Pak. Kita sendiri tidak pernah tahu kapan berakhirnya kan. Iya. Sehingga way of life-nya kan berubah ya, pattern-nya berubah, type of mobility-nya berubah. Iya, Pak. Sesuai dengan situasi. Nah, kalau dari sisi kendaraannya sendiri, kendaraan itu kan dibuat, diperuntukkan untuk mobilitas. Jadi, sekali mobilitas itu tidak bisa dilakukan oleh kendaraan kita, itu akan selalu menjadi bermasalah. Nggak perlu susah-susah sih berpikirnya ya. Ada motor, ada mobil, ataupun kendaraan apapun juga. Iya. Dia dibuat untuk bergerak. Kalau itu sekarang harus terpaksa tidak bergerak, itu akan menjadi problem. Yang paling pertama pasti paling sederhana nih, bahasa umum lah yang lebih mudah diumum ya. Aki pasti soak, aki pasti discharge. Iya. Itu paling utama ya. Yang orang-orang mungkin juga paham gimana caranya supaya aki itu tidak akan soak. Iya, benar, Pak. Kemudian dari benda bergerak, kemudian tidak bergerak, akan terjadi korosi di antara metal-metal, misalnya bearing ya, laker, atau roda-roda yang tadi bergerak kan tidak bergerak, itu akan terjadi, bisa terjadi macet gitu. Itu sederhananya, secara simpel. Mau motor kayak, mau mobil, mau non motor juga sepeda sama saja kalau nggak bergerak ya akan menjadi masalah ya. Karena ini kan bentuknya mesin. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan supaya kendaraan kita tetap bisa prima? Kalau bicara baterai, pertama kali ya aki Pak ya maksudnya. Ya, aki. Cara paling mudah, mobil harus dinyalakan atau motor harus nyalakan minimal 4-5 hari. Kalau dia 4 hari, hari kelima harus dinyalakan dalam selama 20 menit. Iya. Itu cara paling mudah. Itu untuk ngobatin aki. Iya, Pak.
solusinya aki, atau bisa juga dengan pakai trickle charger. Jadi charging dari rumah ya, disambungkan kepada aki dengan arus normal. Kalau charging biasa arusnya kan mesti lebih tinggi. Kalau trickle charging arusnya itu harus konstan. Sehingga dia tidak kehilangan daya. Dia tetap bisa 100% gitu. Nah, problemnya sekarang kalau aki agak sudah mulai di-charge atau sudah mulai kehilangan tegangannya, akan susah kembalinya. Akhirnya jadi cost ya. Harus beli yang baru. Nah ini Pak, nah, masalah lagi nih jadinya. Iya, masalah pengeluaran mobil tidak digunakan, motor tidak digunakan, pengeluaran tetap. Iya Pak. Bukan berarti nggak ada, gitu ya. Itu mulai aki. Banyak faktornya. Paling yang gampang aja ya, aki tadi ya. Kemudian yang menopang kendaraan itu kan roda-roda. Ya, kan kendaraan itu punya berat. Berat itu ditopang oleh roda-roda. Roda itu kan disangga oleh ban. Benar, Pak. Jadi ya, ban ini yang akan mempunyai daya dukung apabila tekanan angin bannya optimal. Nggak boleh kekurangan. Iya Pak, ya Pak. Sesuai. Dikit, ya, iya. Masih harus sesuai dengan spesifikasi. Iya benar Pak. Ya. Kan biasanya yang dipakai kan ukurannya PSI ya, pound per square inch. Tapi kalau Innova yang lama kan pakainya kilopascal. Iya Pak. Itu cari aja di googling tuh konversinya berapa gitu. Oke. Nah, itu harus sesuai dengan buku. Buku kan ada ukuran bannya, ada tekanan angin yang dianjurkan ya. Iya Pak. Nah, kalau mobil harus diam ya kita paling tidak secara rutin diperiksa itu tekanan anginnya dengan ukurannya. Dengan alat ukur gitu sendiri, nggak usah dijalanin gitu. Slightly lebih atau sedikit lebih daripada yang ditentukan untuk mobil disimpan nggak ada masalah, karena akan hilang. Tekanan angin itu akan berubah ya, tiap 5 derajat dingin turun, 1 PSI turun. Oke. Ini saya baru taruh ini Pak. Iya. Oke, saya baru paham. Iya, saya baru paham ini bahwa setiap tadi Pak Eko nyebutin 5 derajat itu turun tekanan anginnya maksudnya Pak, berarti Pak turun. Iya, hilang sendiri. Ini dalam kan kondisi di sana di dalam tekanan angin akan ada udara, uap air dan lain sebagainya ya. Walaupun nitrogen. Nitrogen kan kadar airnya yang lebih sedikit daripada udara. Oke. Lebih lama waktu hilangnya. Tapi tetap hilang. Oh, tetap berkurang nanti Pak ya. Tetap berkurang. Ya. Iya. Nggak bisa konstan. Iya, saya maaf Pak. Ada sebenarnya ada mitos ya, saya nggak tahu pastinya. Ada isu juga katanya untuk kendaraan yang diparkir lama, nitrogen ini lebih cepat berkurang daripada angin biasa Pak. Ini bener nggak Pak itu? Atau ya apa sih? Atau memang sama aja sih udara atau ya apa Pak? Yang pasti nitrogen itu lebih stabil daripada angin biasa. Angin biasa, ya. Ya, terhadap perubahan temperatur. Dia akan jauh lebih stabil, jadi akan lebih yang angin akan lebih cepat. Lebih cepat nih, oke. Ya, Pak ya. Oke. Iya, dia akan berfluktuasi dengan temperatur ya. Oke. Apalagi kalau kita tinggal di daerah Bandung aja misalnya, kalau yang malamnya agak dingin, dia akan selalu berubah. Oke. Nah, 5 derajat temperatur naik, ya, itu 1 PSI nambah. Oke. Nah, ban tuh bisa naik tuh temperaturnya dengan apa? Dengan dijalankan. Kalau didiamkan aja enggak akan nambah. Iya. Kan udara di dalamnya tetap aja dingin. Iya. Jadi analoginya gitu. Oke Pak. Paham. Jadi mitos-mitos itu saya kira niatnya baik yang bikin mitos ya. Iya Pak. Tapi kita bisa apa namanya? Memahami dengan logika yang paling sederhana aja. Iya Pak, benar. Nggak usah pakai teori buku-buku gitu ya. Praktis-praktis aja. Iya benar Pak. Oke. Karena di road safety itu yang paling utama adalah kita tidak berpikir
semua itu adalah kebiasaan. Safety itu adalah kebiasaan, bukan tindakan. Iya Pak, ya Pak. Kan kita nggak mungkin baca buku dulu. Oke. Nggak akan mau lah. Kalau nggak ada keperluan kan nggak mungkin buka-buka dulu, browsing dulu ya. Iya. Jadi semua itu harus masuk di dalam logika sederhana aja. Oke Pak. Karena kalau sekali kita lakuin, itu akan menjadi suatu kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan tanpa berpikir udah tahu. Iya. Jadi prinsipnya bantul tekanan anginnya harus optimal, nggak boleh dikurangin. Iya Pak. Oh, satu lagi Pak, mumpung masih di ban Pak, nggak jauh di ban juga sih. Ini Pak, nambah angin ketika dia dalam perjalanan, misalkan ya perjalanan antar kota lah Pak, misalkan yang dekat-dekat aja. Misalkan nah perlu nggak tiba-tiba kok bannya aneh ya, terus dia nambah angin di tengah jalan Pak, dalam perjalanan ini beresiko tak Pak, atau seperti apa Pak sebenarnya Pak? Jadi prinsipnya ukuran itu adalah pada kondisi ban dalam keadaan dingin. Nah, dimana kalau memang sudah jalan itu kan asumsinya adalah ban dalam keadaan panas ya. Oke, ya Pak, ya Pak. Sehingga ukurannya untuk lebih aman tambahin 10% dari ukuran standar. Ya. Jangan disamakan. Kalau disamakan berarti akan lebih rendah daripada yang ditentukan. Karena ketentuan itu dalam kondisi ban dalam keadaan dingin. Iya Pak, ya Pak. Kalau kita sudah jalan kurang lebih 20 menit itu mungkin ke pom bensin ya. Iya Pak. Isi dong tambah 32 gitu. Ya tambahin 10% jadi 35. Nggak ada masalah. Ya. Jadi slightly lebih aman. Itu lebih tinggi itu slightly lebih aman daripada kurang tekanan angin. Kurang angin. Ya, karena nggak ada ban yang meledak karena kelebihan angin. Gila, iya Pak. Nggak ada. Iya. Yang ban-ban pecah di jalan tol itu pasti kurang angin. Oke. Apapun ya Pak kendaraannya Pak ya. Iya Pak. Apapun, ada beban, panas, bannya nggak punya kekuatan untuk mendukung berat badan, meledak. Radial kan, kawat bajanya putus. Begitu juga kalau lagi disimpan, jadi analoginya. Gitu. Nah, problem kedua di dalam ban ini, kalau posisinya sama, itu ada yang namanya footprint ya, footpad. Jadi bagian roda, bagian ban yang kontak dengan permukaan jalan atau permukaan tapak ban maksudnya Pak, tapak ini aspal. Tidak tapaknya, tapi kan ban bulat ya. Iya Pak. Yang kena di jalan kan nggak semua. Kalau diem. Iya Pak. Kan cuma segini ya. Iya. Itu namanya footprint. Iya. Itu bagian traksi sebenarnya. Iya. Nah ini kalau diem terlalu lama, ini ban bisa nggak bulat nih. Karena dia terlalu terbebani terus. Jadi harus diputar. Harus dijalanin mobilnya. Iya. Itu prinsipnya. Ya supaya tidak hanya satu bagian yang tetap di situ. Kalau mau ideal berhenti lama, ya seperti ini, mobil balap digantung. Diganjel. Iya. 4 kaki digantung. Iya, pernah lihat itu Pak, ada Pak. Coba kalau memperhatikan ya, ada mobil yang tidak dipakai-pakai lama-lama bannya kempes. Iya benar. Saya pernah lihat juga Pak, ada Pak. Kan mungkin mobilnya rusak didiemin, bannya kempes pasti. Bebannya sama nggak jalan-jalan. Nah itu yang paling sederhana. Kemudian apa ya? Mobil diam. Kira-kira apa sih kendaraan itu yang paling penting kan? Semua yang berhubungan dengan cairan. Iya. Kan kita aki, baterai udah, aki udah, ban udah ya. Sekarang yang berhubungan dengan cairan. Cairan itu apa aja? Ada oli, ada minyak rem, ada coolant, ada kalau yang mobil sekarang kan udah electric power steering, kalau yang dulu masih hidrolik ya. Ada minyak power steering, ada oli gearbox, ada oli gardan. Kalau roda belakang, kalau roda depan kan semua jadi satu ya.
Nah, oli-oli ini mengandung uap air. Jadi yang paling pertama dia harus penuh. Tadi lupa ada bensin. Oke, iya Pak. Kalau yang air kaca segala macam kan nggak terlalu fatal ya. Bensin ini pertama harus penuh, nggak boleh setengah. Oke. Mau bensin apapun diesel. Kalau diesel kan pada umumnya masyarakat sudah pada tahu bahwa tidak boleh kurang dari setengah lah, kurang lebih atau seperempat. Nanti masuk angin kan? Iya, ada Pak, seperti itu. Ya, selain masuk angin kan ada kotoran di dalam diesel ya, di dalam solar. Sebaiknya itu semua penuh, karena di dalam tangki bensin itu akan ada udara. Udara itu akan mengandung uap air. Uap air itu akan menyebabkan korosi. Ini harus penuh, bensin harus penuh, oli pun harus minimal ukuran yang minimal. Minyak rem juga gitu. Nah, masalahnya kalau oli, minyak rem dan lain sebagainya kan bisa kita asumsikan oke lah masih dalam level yang normal ya, walaupun ada maksimum minimum kan. Problemnya kalau 3 bulan nggak pernah jalan, ini akan jadi masalah. Lama berarti Pak. 3 bulan itu. Ya misalnya kan karena aktivitas berubah, nggak boleh keluar, harus karantina, harus dan lain sebagainya, mungkin saja. Mobil didiemin ya, atau mobilnya terlalu banyak hingga ada satu mobil yang diam terus. Ini kalau mau digunakan lagi sebaiknya di drain off gitu, olinya dan semua Pak ya, semua oli tadi Pak ya. Terutama di minyak rem yang paling penting. Halo Pak. Tiba-tiba saya nggak dengar suaranya Pak Eko Pak. Halo Pak. Ya di drain off ya, kalau sampai 3 sampai 6 bulan nggak pernah digunakan kendaraannya, sebaiknya di drain off, terutama untuk minyak rem. Iya Pak. Minyak rem itu kan kalau mobil motor bergerak itu 25.000 sampai 50.000 disarankan diganti, di drain off, dibuang. Kenapa? Karena minyak rem itu kan mengandung sangat higroskopis sifatnya, menyerap uap air. Iya Pak. Nah, kalau terlalu banyak itu akan bisa menyebabkan korosi. Itu akan berakibat remnya tidak optimal. Nggak mungkin blong sih kalau nggak bocor. Tapi akan jadi masalah seperti seal-nya, karet-karetnya, masternya, dan lain akan terjadi kebocoran atau leak karena uap air. Tapi untuk mobil dengan modul-modul ABS akan jadi bermasalah. Modul ABS-nya tidak bisa bekerja karena minyak remnya tidak optimal. Akhirnya kita kalau ganti minyak rem itu biayanya nggak seberapa, karena tidak diganti modulnya rusak, jadi ganti modulnya jauh lebih mahal. Modulnya semua komputer. Iya. Wah, ribet juga malah ABS jadi ini. Kalau WiFi apa artinya Pak ya? Sangat ribet mobil zaman sekarang. Jadi mobil zaman sekarang nggak bisa kita perlakukan seperti mobil dengan teknologi lama. Teknologi lama tuh masih bisa sendiri. Kalau sekarang tuh benar-benar mesti teratur. Karena semua komputer. Itu dari minyak rem ya. Minyak liquid semua harus penuh. Nah, untuk mesin diesel modern, itu ada namanya DPF ya, diesel jadi ada saringan untuk solar ya. Kalau tidak digunakan ini akan menyebabkan clock tersumbat. Lumayan itu. Pak. Nah, dia nggak cukup dinyalakan, dia harus dijalanin jauh. Mesin-mesin diesel yang sekarang. Nggak cukup dari rumah ke supermarket bolak-balik gitu ya. Nggak cukup. Iya Pak. Dan
Jangan beranggapan oh kita mobil kita pakai nih ke supermarket, itu namanya stop and go kan makanya. Sebaiknya 20 menit tuh non-stop, jadi dijalanin. 20 menit baru berhenti. Jangan 5 menit, 10 menit set berhenti, matiin. Ini semua aki berat, belum di-charge penuh lagi. Kemudian filter tadi akan kumpet, oli belum kemana-mana kan gitu. Nah, itu jadi masalah juga. Untuk diesel tadi cairan sudah ya. Iya Pak. Nah ini sekarang benar-benar harus pakai logika, yaitu parking brake, rem tangan. Untuk safety setiap parkir harus narik rem tangan. Iya. Tapi kalau kelamaan berhenti, bisa macet ini rem tangan. Oh. Begitu dirilis, diturunkan ya, remnya nggak mau rilis. Jadi yang lengket gitu Pak, berarti Pak? Kayaknya lengket, ya. Udara semua, apalagi yang tromol ya, semua udara lengket. Kan dia pakai ada yang mekanis, ada yang hidrolik ya. Yang mekanis bisa nggak balik. Yang disc brake juga sama. Karena nggak pernah exercise. Jadi untuk di parkir lama itu sebaiknya sedapat mungkin tidak pakai rem tangan. Tapi berlawanan sama safety nih. Iya Pak. Untuk safety-nya kita mesti yakin bahwa itu adalah tanah kita atau halaman kita atau garasi kita. Penggantinya adalah cara sederhana ya diganjel sama balok. Supaya mobilnya nggak mundur. Dan tetap ya dalam waktu parkir untuk manual tetap masuk 1. Oh. Nah, gigi 1. Ini saya baru tahu, Pak. Ada. Iya. Ada pendapat harus netral. Iya, Pak. Saya nggak mau berargumentasi di sana. Tapi prinsipnya adalah kita sederhana aja. Mobil itu jangan sampai tiba-tiba jalan sendiri kan. Intinya kan itu. Jadi perselang itu harus masuk ke gigi 1. Kalau nanjak, apalagi kalau nanjak ya. Kalau turun, giginya mundur. Manual nih. Oke. Maksudnya tempat parkirnya nih Pak? Turun. Tempat parkirnya Mas yang menurun sama jalannya. Iya. Kalau kita terpaksa ya di rumahnya adalah di perbukitan, kemungkinan ada jalan naik turun. Mungkin nggak bisa parkir di garasi, nah itu juga mesti diperhatikan. Jadi dipikir sendiri sama logikanya, kan nggak mungkin juga nggak pakai rem tangan. Kalau jalan turun ya, pasang tapi mobilnya di exercise, jangan didiemin. Tetap harus dijalanin. Gitu. Nggak cukup dicopot, diturunin rem tangannya, dirilis rem tangannya, dipasang lagi, nggak cukup. Jadi tetap itu harus diputer supaya tidak jadi masalah. Semua itu bisa dipikir. Jadi benar apa tidaknya kan semua jadi relatif ya. Tapi kan intinya kita ingin aman, ingin selamat, ingin tidak ada efisien. Ya. Dan kalau saatnya nanti tiba-tiba normal, nggak akan jadi masalah kan gitu. Maunya kan itu intinya. Terus ini baru mekanisme yang luar. Nah, listrik sama juga. Kayak aki tadi berarti Pak? Ya, aki kan sumbernya. Iya Pak. Nah, sekarang mobil sekarang kan semua berlistrik. Starter listrik, power window, apalah segala macam. Iya. Itu harus di-exercise. Nanti konektornya ketemu kelembapan, problem. Komputernya problem. Iya. Masalah lagi. Sudah mau dipakai, buru-buru. Iya, Pak, benar Pak. Begitu new normal, yang tadinya tidak masalah, menjadi masalah. Iya. Nah, dari semuanya itu, cara yang paling sederhana, dijalanin lah 20 menit. Oke. Non-stop 20 menit konstan, seminggu sekali. Iya Pak. Muter-muter.
Itu udah cara paling sederhana. Nggak usah ketakutan apa, tapi jangan didiemin. Seminggu tuh mesti dijalan. Requirement paling pendek adalah dari aki. Aki itu 4-5 hari harus nyalain. Kalau itu terlambat, nanti dalam berapa bulan akinya pasti drop. Oke. Kondisi aki apapun Pak ya, kan ada aki kering, aki basah mungkin yang zaman sekarang atau sama juga perlakuannya berarti Pak. Nah, sama, perlakuannya sama. Ada perbedaan, ada kelebihan dan keuntungannya. Iya. Jadi kadang-kadang kita juga suka salah menyebutnya. Aki itu jenisnya ada kurang lebih ada 4. Ada yang tipe yang kita kenal namanya aki basah. Direndam air kan, itu namanya. Ya. Terus kemudian ada yang disebut aki kering. Nah, aki kering ini bukan yang maintenance free ya. Maintenance free itu masih aki basah. Hanya dia didesain supaya kita nggak nambahin air aki. Ini yang sekarang banyak orang pakai itu yang maintenance free. Itu tetap aki basah bukan aki kering. Ada yang aki kering yang namanya ABM ya. Ada apa? Dia sekatnya itu pakai gelas lah itu. Jadi konstruknya berubah. Ada yang pakai gel dalam. Ada yang pakai kumparan, yang sekarang aki-aki off-road ya. Itu mungkin harganya yang kecil, ampere kecil tuh 5 juta, ampere besar 8 juta. Nah, yang maintenance free kan cuma di angka 1 juta, 1,5 sampai 3 ya. Tergantung ampernya dan tipenya. Ini macam-macam nih, mau ada Japan standard atau mau ada Jerman standard. Kalau sesi aki lebih banyak lagi Mas. Ini ada kodenya sama kayak ban. Kode bacanya ada, kode kepalanya ada, kode tipe kepalanya ada. Kalau Jepang ada kepala kecil, ada kepala besar. Kemudian kalau di Jerman ada yang modelnya apa ya kayak jack, macam-macam. Terus ada yang paling high end-nya ada lagi. Nah terus untuk mobil hybrid kan jenis akinya pasti beda karena sistem listriknya beda. Jadi ada kalau aki yang kita pakai sekarang untuk kendaraan tuh kita sebutnya aki yang buat starter. Kalau yang hybrid dan mobil listrik itu beda lagi, aki yang untuk storage. Ilmu nambah lagi nih kalau bener. Beberapa tahun yang lalu belum ada nih. Bener, Pak. Itu akan jauh lebih complicated lagi. Kalau yang paling sederhana ya mobil bensin. Jadi apapun akinya, mau aki kering, mau aki basah, perlakuannya tetap sama. Yang paling mudah adalah 4-5 hari dipakai selama 20 menit. Itu secara teknis itu nggak akan bikin soal. Dan nggak ada aki yang bilangnya dulu setahun pasti harus ganti. Pak. Enggak lah, enggak. Kalau semua perlakuannya benar, semua sistemnya benar, itu bisa 2-3 tahun. Waktunya ganti. Nah, terus itu secara teknis ya, listrik semua mesti dinyalakan, termasuk AC, lampu dan lain sebagainya, itu harus di-exercise. Dan kalau power window, ada power door lah. Ini semua elektrik, motor listrik. Kalau nggak dipakai macet. Interior dan exterior itu harus tetap dicuci. Jadi tetap keep clean. Pak. Dicuci lah seminggu sekali. Walaupun itu hanya sekedar mungkin pakai dilap ya Pak, dilap kayak apa ya istilahnya, ya perawatan ringan aja sih bagian dalamannya ya. Ya bisa, tapi harus tetap mencuci dengan diguyur ya tetap. Ya nggak perlu tiap hari kan kita juga pekerjaannya bukan mencuci. Tapi untuk merawat cat dan lain sebagainya itu ya mobil tetap harus dicuci karena kalau hujan tuh acid, debu apa nempel kan itu tetap mesti di drain off. Kalau nggak nanti kalau ini nggak ada urusan safety sih kalau yang luar ya, cuman catnya jadi busem gitu.
mobil jadi tidak enak dilihat lah Iya, sebagainya. iya, Tapi iya. yang paling penting interior. Banyak binatang bisa berkumpul di situ. Di dalam sistem sirkulasi. Iya, iya. Ya binatangnya tahu lah, nggak usah disebut kan. Mungkin tikus paling sering. Iya, iya, iya. Tikus nih sukanya adalah PVC, kabel. Iya, 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 Pak. Gigitin kabel. Nah, kalau udah putus kan itu menjadi masalah yang sangat besar. Benar-benar, Pak. Nggak tahu putusnya di mana. Iya. Gantinya kan nggak bisa satu kabel. Iya, benar, Pak. Ya, di mobil kan kalau ganti kabel kan mesti bagian depan, bagian belakang. Iya, iya, nggak iya. bisa potong-potong ya. Okay, kemudian kalau dari kesehatan ya pasti kecoa ya, dari situ. Kecoa kecil-kecil ya, jenisnya yang belum tentu kecoa rumah. Iya, iya, Pak. Tapi itu bisa ada di situ dan binatang-binatang yang lain. Jadi sistem air conditioning kalau memang punya heater tuh harus dinyalakan. Minggu sekali itu. Sambil nyalain mobil, sambil exercise tadi, jalan-jalan. Sistemnya ini juga di exercise. Sistem comfortnya. Kan kenyamanan nih ya. Air condition, heater, itu kan fungsi kenyamanan. Itu semua mesti perlu di exercise gitu. Mau tambah lagi, sekarang bisa di fogging. Oh ya. Ada jasa fogging kan. Iya, iya, iya. Bisa juga pakai air purifier ya, suruh muter-muter sendiri. Bisa yang disemprot ya apapun, tapi ada treatment. Karena itu sumber. Paling suka, apalagi di dekat-dekat AC kan lembab. Dekat-dekat evaporator, dekat blower lembab, binatang kan banyak seneng di situ. Iya. Kecoa-kecoa itu. Iya kayak tikus tadi ya, mungkin dia kok ini mobil ini tidak bergerak sekian lama, dia membuat sarang di situ atau ya mencari makanan lah istilahnya. Iya. Jadi harus ada bisa dengan untuk tikus ya, misalnya ada kan yang ultrasonik ya soundnya, nggak tahu efektif apa tidak ya. Tapi kan tikus, ular juga bisa ada di mobil. Iya. Kecoa itu kan dia perlu high frekuensi yang kita nggak bisa dengar. Ada alatnya supaya mereka nggak mau mendekat. Mungkin di toko online juga banyak, tapi seberapa efektifnya saya juga nggak terlalu paham. Cuma paling tidak itu kan preventing. Kemudian kalau di garasi ada tikus sih jangan diemin. Karena tikus itu suatu saat masuk mobil. Iya Pak, benar Pak. Sama juga kecoa ngelihat ada di garasi nggak apa-apa. Nggak, suatu saat itu kecoa masuk mobil. Jadi higienis ini perlu diperhatikan, terutama terkait COVID juga kan. Iya Pak. Walaupun belum terbukti, tapi tidak ada salahnya kalau kita tetap dipergunakan. Jadi semua AC, lampu, sistem-sistem elektrik harus dinyalakan. Iya Pak. Itu dalam posisi rutin ya, seminggu sekali lah, 4-5 hari. Iya. Paling cepat. Gitu. Jadi kalau secara mudahnya, nggak usah mikir yang kemana-mana gitu ya. Tekanan angin ban optimal, ya, bensin penuh, mobil dipergunakan selama 20 menit, minimal seminggu sekali. Iya. Oke, Pak. Jangan stop and go. Iya. Nah, ini Pak, saya balik lagi ke interior tadi Pak. Kayak ini Pak, apa namanya, wiper atau mungkin karet-karet yang di pintu Pak untuk window ini kan kadang mungkin Pak ya, dia waktu kena hujan panas lengket atau sebagainya. Ini juga termasuk di interior tadi atau ya Pak harusnya Pak? Iya. Tapi itu kan tidak berpengaruh safety terlalu banyak ya. Itu lebih ke comfort ya, power window dan lain sebagainya, karet kaca. Kalau wiper termasuk safety. Jadi kalau mau diparkir sebaiknya wiper diangkat, tidak nempel ke kaca. Karena karetnya akan rusak. Iya Pak. Itu sih sederhana, tapi kalau untuk orang umum yang biasa ya tadi yang saya bilang, seminggu sekali semua dicoba termasuk wiper. Iya Pak.
termasuk wiper, seluruh power window, central lock, dan semua listrik ya, semua lampu dinyalakan. Gitu. Kalau enggak nanti akan problem. Nah, kalau untuk yang lebih mau memahami yang mempunyai pengetahuan otomotif lebih dan mempunyai waktu untuk merawat, ya ada baiknya kan ada cairan yang untuk semacam WD-40 ya zaman dulu atau apa, itu bisa untuk karet-karet jendela ya, kaca jendela naik turun supaya nggak macet. Karena itu di situ kan banyak kotoran. Kemudian kita mesti perhatikan juga kita parkir di mana, apakah ada pohon, di bawah pohon, karena daun ini sangat merusak. Daun jatuh, nyelip-nyelip, busuk. Iya, Pak. Karena mungkin juga bisa dipertimbangkan untuk menggunakan cover mobil ya. Tapi kalau terus hujan panas nempel juga ya, jadi bikin rusak juga ya. Gitu ya. Tapi itu semua itu kan yang tadi itu kenyamanan, keindahan ya, tidak terlalu, bukan untuk fungsinya. Tapi secara general yang untuk fungsinya paling mudah digunakan seminggu sekali. Kalau memang tidak bisa sampai 2 bulan 3 bulan ya dibawa ke bengkel dulu, diganti olinya semua, ganti filternya. Filter udara juga bisa clocking. Iya, Pak. Itu paling penting. Terus nanti kalau bahayanya kalau terlalu lama tidak dinyalakan tuh injectionnya bisa kondensasi air, karat, korosi. Masalahnya jadi banyak. Kadang kan merembet kemana-mana yang tadinya sudah artinya iya Pak, benar Pak. Tadinya nggak masalah. Ya, benar. Karena didiemin terlalu lama jadi masalah. Bisa Pak. Nanti mobil yang bersistem komputer ya dengan engine management unit atau ECU akan jadi macam-macam itu. Iya. Karena mereka kan sistem ini kan sangat sensitif dengan tegangan. Tegangan listrik. Makanya akinya harus aki kering supaya pasokan tegangannya kan konstan, nggak boleh naik turun. Kemudian kalau sampai akinya rusak ya, atau drop, bisa juga dengan sistem jump start ya, di jumper tapi ada tata caranya, karena ini mobil yang berkomputer. Itu ada tata caranya jumper. Paling sederhana yang perlu diingat itu memasang kabel jumpernya di kutub negatif itu paling belakang. Iya Pak. Begitu sudah nyala, yang dicopot duluan tuh kutub negatifnya dari mobil yang di jumper. Oke. Benar Pak. Ini tips menarik Pak. Ini pasti sangat berguna untuk yang walaupun bukan WFH ya, artinya mungkin usia Aki sudah tua atau sudah mungkin kan gejalanya kan ya biasanya gitu seperti itu Pak. Ya, apalagi mobil otomatis ya. Iya Pak. Kan nggak bisa didorong. Nah ada kalau ke arah sana, ke arah knowledge kendaraannya, teknologi. Sekarang mobil otomatiknya macam-macam. Iya. Konvensional kan ada yang namanya wet clutch ya, wet gearbox, otomatis zaman dulu. Ya, semuanya direndam dengan namanya olinya ATF, automatic transmission fluid. Ya. Ini tidak terlalu bermasalah karena di operating masih secara mekanis hidrolis. Ya, dia hubungannya tidak ada hubungan ke listrik. Mobil-mobil Eropa ada yang menggunakan sistemnya DCT namanya, dual clutch transmission. Biasanya BMW, Ford, itu semua dual clutch transmission. Itu pada dasarnya gearboxnya adalah manual. Ditambahin modul, operatingnya elektrik. Ini akan jadi problem kalau tegangannya turun.
Oh, ini Pak, masalahnya gila jadi. Karena kalau dulu manual kan pakai ada istilahnya the group ya, Iya, iya. matahari, the group, lever, semua mekanis kan. Iya. Nah, yang ini semuanya elektrik, Iya. walaupun gearboxnya manual. Nah, operating ini pakai elektromotor, pakai lever, itu menjadi persoalan kalau tegangannya turun karena ada Iya, iya. modul gitu. Terus kalau mobil Jepang pada umumnya kan CVT ya, CVT nggak ada masalah itu dengan aki, karena itu continuous variable transmission kan, nggak Iya, iya. ada masalah. Dia masalahnya hanya nggak bisa digentak. Jadi sekarang ini bisa juga jadi referensi untuk membeli kendaraan baru. Banyak teknologi yang luar biasa sekarang Iya, ini. iya, iya, Pak. Artinya ya teknologi baru ini disesuaikan sama kebutuhan kita sendiri Pak ya, kebutuhan terus operasional kita. Iya, iya Pak, benar Pak. Ya, jadi the next itu bagaimana, apa sih tipsnya untuk membeli sebuah kendaraan untuk kebutuhan kita? Kalau sekarang kan tipsnya yang resale value-nya tinggi ya. Tidak sesuai kebutuhan kita kan banyak yang pakai SUV tapi dipakai dalam kota. Ya, kota-kota jadi mobil city car jadinya akhirnya jadi. Iya, Iya Pak. gitu. Itu kan agak salah penggunaan ya, Iya, salah. iya, 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 benar. Ya, salah tujuan lah. Tapi itu sesi lain. Ya, jadi kita memiliki sebuah kendaraan di zaman sekarang itu kita harus paham. Ini yang paling tidak pernah dilakukan oleh pemilik mobil di Jakarta, di Indonesia baru membaca buku panduannya. Nah, itu hanya ini, disimpan di laci. Iya, iya, iya Pak. Kalau ada butuh juga nggak dibuka juga. Iya, iya, iya. Kalau ada butuh, kalau perlu nanya ke temen, nanya kemana? Ini ada masalah gini. Nah, itu Pak. Iya. Itu problemnya. Ya, jadi paling sensitif di dalam lockdown ini untuk merawat kendaraan adalah aki, rem, ban. Itu paling sensitif. Rem itu termasuk mekanisnya dan minyak remnya. Ya. Masih di aki tadi Pak, saya mau tanya Pak. Mungkin ada beberapa orang yang mungkin entah 1 minggu dia sibuk atau harinya dia sibuk. Ada waktu-waktu tertentu Pak yang pas untuk dia manasin mobil, sekedar manasin Pak. Misalkan dia pagi, siang, sore atau waktunya bebas atau seperti apa? Atau mungkin ada saran dari Pak Eko, waktu-waktu tertentu Pak yang mobil dipanasi ya jam-jam tertentu, waktu-waktu tertentu mungkin Pak. Ya pada prinsipnya kalau memang dia terlalu sibuk dan tidak menggunakan kendaraan ini paling ekstrimnya ya. Karena hari kerja dia mungkin naik public transport ya. Tidak sempat kan. Weekend. Tidak sekedar dipanasin. Jadi sebetulnya mobil sekarang tuh nggak perlu dipanasin. Tapi yang perlu tuh dibawa jalan. Bukan sekedar dinyalain, didiemin. Tapi perlu dibawa jalan, exercise kayak orang tuh perlu olahraga. Ya, paling tidak 20 menit, 30 menit, tapi mobilnya berjalan karena ini semua akan merawat segala sesuatu yang ada di situ. Untuk cat kena angin tuh merupakan suatu perawatan, debunya terbang. Kalau dia diam terus kan lama-lama jadi kerak kan. Sirkulasi juga kan. Kan kita biasa kalau di mobil Jepang itu ada tombol sirkulasi selalu ditutup ya. Takut asap keluar masuk ke Iya, Pak. Ya, ada. Nah, ini sebaiknya dibuka supaya ganti udara di dalam. Karena kalau kita perhatikan di mobil Mercedes ya, itu defaultnya terbuka. Kalau kita mau nutup bisa, tapi begitu kita starter lagi dia default terbuka. Jadi memang ada sirkulasi. Nah, jadi kita memang budaya untuk berkendara ini kan kita banyak berkendara melalui cerita, doktrin ya, kenyamanan yang utama. Nah, sekarang mungkin perlu digeser sedikit, budayanya harus
berdasarkan safety lah. Kan tidak semua orang kan tidak akan mau celaka. Iya, benar Pak. Jadi kebetulan saya kan di industri ini mungkin mau 20 tahun. Oke Pak. Banyak pendapat bahwa pengemudi di Indonesia tuh attitude-nya kurang baik. Ya, tidak mau mentaati peraturan apa segala macam. Kalau saya berpendapat tidak, orang Indonesia itu baik-baik, mau kok taat peraturan, tidak ada yang mau celaka. Permasalahannya kita tuh kurang pengetahuan, kita kurang referensi, mungkin tahu tapi nggak tahu alasannya, kan gitu. Jadi memang kita mesti lebih terlatih dengan apa ya istilahnya, ya seperti ban tadi. Harus ada pemahaman bahwa ban itu tidak akan pernah meledak kalau kelebihan angin. Doktrinnya adalah logika yang kita sederhana, yang kita pahami, kalau tekanannya tinggi kan bakal meledak kan. Iya. Kayak balon kan, kalau tinggi kan meledak. Ban dalam kan gitu. Iya. Ya, kalau radial nggak akan meledak. Tapi kalau kurang angin karena dibawa dengan kecepatan tinggi, panas bannya, putus kawat bajanya, itu yang bikin pecah ban. Ya logikanya seperti itu. Menurut saya sih itu. Jadi kita perlu berbagi pengetahuan, apa yang kita ketahui agar semua dapat memahami dengan baik. Jadi tidak penting salah atau benar di sini. Banyak provider. Intinya adalah menyampaikan pesan, karena safety itu tidak bisa berpikir. Mereka harus melakukan sendiri. Mas Sigit harus melakukan sendiri. Kan Mas Sigit kalau lagi nyetir nggak mungkin nanya saya dulu. Iya. Harus melakukan sendiri dan harus refleks. Dan itu konsep harus terbentuk melalui hands on, melalui praktek. Melalui action. Iya. Mungkin belum tentu juga semua pemilik kendaraan bisa tahu bagaimana cara mengecek oli. Di mana sih sticknya? Nah, ya Pak, kadang itu juga, Pak, kadang. Itu terjadi juga, Pak. Terus gimana sih lihatnya? Iya. Sekarang kan nggak mungkin, sekarang kan semua akan berubah ya. Kalau dulu tinggal kirim ke bengkel, selesai urusannya. Oke, udah Pak. Ya, kalau dulu kan tinggal kirim ke bengkel. Ya. Tapi kalau situasi sesudah pandemi, kita kan harus merubah atau mengurangi mobilitas ya, terkait dengan kesehatan kan. Iya Pak. Bisa aja, tapi apakah masih memungkinkan bawa mobil sendiri ke bengkel atau nyuruh orang bawa ke bengkel hanya untuk melakukan hal yang sederhana. Iya, Pak. Dan itu sebaiknya bisa dilakukan di rumah. Kan gitu. Aki yang maintenance free juga kan ada indikatornya, ngelihatnya seperti apa kan. Aki yang basah mana levelnya, terus harus ditambah dengan apa. Kalau dulu tambah dengan aqua katanya. Kalau aki basah sebaiknya ya ditambah dengan air aki. Ya, jangan ada cerita ditambah dengan aki sir katanya. Biar dicampur-campur jadi malah nggak malah jadi bener Pak ya. Benar Pak. Enggak, malah bahaya ya. Iya. Kan itu kan sifatnya acid ya, korosif cairan itu. Kan gitu. Terus atau wah ada soak nih nggak mau beli, dikuras dulu ganti air akisir. Itu kalau sekali selnya sudah oksidasi itu nggak mungkin bisa lagi. Jadi lebih baik ganti baru. Iya. Ya itu pengetahuan seperti itu lah. Iya. Oke, menarik sekali obrolan sama Pak Eko. Jadi mungkin next Pak ya, nanti saya sudah sebenarnya dari obrolan kita hari ini sudah dapat ide ya untuk next lagi ngobrolin apa sih sama Pak Eko, ngobrolin apa lagi yang lebih ke arah safety. Jadi benar-benar tadi Pak, saya menarik simpulannya adalah kalau memang WFH lockdown ini kondisinya memang ya pengecekan ban.
terus kelistrikan juga, aki juga, dan juga yang terpenting mungkin menurut saya Pak, kalaupun dia nanti mau berkeliling, mau apa ya istilahnya mobil dijalankan, setidaknya pre-check dulu Pak, dikeliling dulu, cek dulu apa sih tekanan angin yang ada yang kurang atau seperti apa. Jadi kondisi sebelum menjalankan mobil kan sudah paham dulu Pak, baru nanti coba dipanasi muter-muter atau kemana, ke swalayan terdekat, mungkin seperti itu Pak. Ada tambahan Pak untuk penutup dari Pak Eko? Iya, kalau pengecekan sebelum berkendara itu kan sebetulnya memang wajib dan perlu ya, memang dibutuhkan dilakukan, bukan langsung kepengen pergi langsung starter langsung jalan. Tapi banyak orang kan tidak nyaman dengan keharusan itu, jadi jangan menjadi beban. Kalau saya idenya sih sederhana aja, gitu ya. Melakukan pengecekan tuh terhadap yang fatal dan yang tidak bikin kita susah di jalan. Iya Pak. Ya. Jadi ada motivasi di dalam diri sendiri untuk memeriksa gitu loh. Pertama ban, kalau harus ganti ban kan akan menjadi masalah ya kalau bannya kurang angin, bocor. Gitu ya. Iya Pak. Karena ganti ban tuh buat saya atau buat kita yang ngerti otomotif sederhana, tapi pengemudi pemula belum tentu bisa mengganti ban yang benar, karena itu punya sesi sendiri. Ya, kita kalau saya pernah nyoba tuh belum nggak semua bisa mengganti ban dengan benar. Benar Pak. Iya. Kadang-kadang dongkraknya di mana nggak tahu, ya. Serepnya di mana nggak tahu. Iya. Jadi tekanan angin paling utama diperiksa. Oke. Itu utama. Kemudian ya kalau seminggu sekali sih bolehlah itu dilakukan, ya. Nggak usah tiap kali. Oli seminggu sekali, ya. Melihat level dari minyak rem, karena semua udah komputer ya. Jadi semua kan sudah ada monitornya, sudah ada indikatornya, sudah ada instrumennya. Terus paling penting sebelum jalan ya nggak usah ngelihat penyoknya mobil di mana. Tapi nggak usah lihat kan penyok. nggak terlalu penting ya penyok. Tapi lampu harus nyala semua kan. Nah itu kan aturan. Nah kalau yang punya anak kecil yang paling penting tuh lihat jangan sampai anak-anak itu main di sekitar mobil. Itu bisa terjadi, kita nggak tahu. Iya Pak. Ternyata anaknya ada di kolong. Oke Pak. Itu yang paling penting kalau menurut saya, sederhana. Iya Pak. Jangan sampai jadi nggak perlu ada upacara khusus ya. Harus periksa ini, harus setiap kali. Nggak akan mau. Oke. Iya benar Pak. Tapi benar seminggu sekali, sekali lah minimal kerjaan weekend. Itu dilihat semua. Nah kalau emang tiap hari mau pergi, cukup menurut saya keliling aja. Keliling, ada orang apa enggak, nyalakan 1 menit aja, nggak usah pakai manasin mobil. Zaman sekarang nggak perlu dipanasin mobilnya. 1 menit aja, yang gearbox otomatis lama juga cukup. Kemudian jalan. Yang penting begitu jalan tuh jangan berhenti lagi, jangan matiin lagi. Kan ke tempat kerja kemana cukup dalam 20 menit, itu nanti udah. Dan sesekali mobil itu perlu dibawa kecepatan yang berbeda di tol misalnya. Kalau dalam kota 40 terus, lama-lama rusak juga, Mas. Seperti itu, Pak. Bukan berarti awet. Iya. Kadang-kadang dia mesti pernah 80 gitu. Iya. Ya, itu aja menurut saya. Jadi jangan jadi beban, tapi keselamatan itu tanggung jawab kita semua dan kita nggak ada yang ingin celaka. Oke, siap. Itu benar, yang kita mesti. Keselamatan jadi tanggung jawab kita semua. Nggak ada orang yang ingin celaka juga, karena memang dalam kondisi WFH juga mari ya tetap kita walaupun mungkin mobilitas berkurang tapi tetap safety tetap harus dijaga, Pak. Seperti itu mungkin, Pak. Iya. Saya kira pelajaran pandemi akan menjadi lebih baik ya. Jadi mendadak masyarakat Indonesia juga bisa tiba-tiba ngantri ya, karena antri supermarket. Iya, benar, Pak. Ya, walaupun ada 1-2 yang nggak mau ngantri, tapi kan pada umumnya mayoritas bisa ngantri, Iya, Pak. bisa jaga jarak, bisa pakai masker, bisa pakai sanitizer. Oke, Pak. Ya.
Mudah-mudahan itu membawa efek terhadap keselamatan di bidang lain. Oke. Terutama di jalan raya. Siap, Pak. Oke. Terima kasih. Iya, Pak. Iya, siap. Sama-sama. Siap. Terima kasih Pak Eko waktunya. Nah, next nanti kita akan ketemu lagi Pak Eko di sesi yang lain, di judul yang lain yang lebih menarik lagi. Karena saya melihat pengalaman Pak Eko ini kan cukup lama, dia 20 tahun ini akan banyak ilmu yang bisa kita gali, akan banyak ilmu yang bisa di-sharing sama-sama Sobat TrackMac. Seperti itu, Pak. Ya, mungkin sekedar info, karena saya berangkat dari background yang berlawanan. Saya juga kan dulu hobinya otomotif. Iya, Pak. Rally. Iya. Slalom dan lain sebagainya. Kemudian masuk dunia safety. Itu dua hal yang berbeda. Iya, benar. Kalau kita lagi berlomba, itu kan kita egois, kita kan mau menang. Iya. Tapi situasi di perlombaan itu kan tidak semuanya terprediksi. Kalau balapan kan semua satu arah. Iya, Pak. Di dalam sirkuit nggak ada kucing nyebrang, nggak ada tukang gerobak nyebrang. Semua arahnya sama, kemampuan sama, mobilnya sama. Kalau di jalan raya ini kan semua tidak sama. Multi direction, multi skill, multi behavior, dan unpredictable. Iya, benar, Pak. Jadi waktu saya terjun di dunia road safety, saya harus melupakan skill saya. Jadi saya tidak pernah mengajarkan bagaimana caranya mengemudi kencang misalnya, bagaimana caranya sliding. Nggak perlu. Safety bisa dilakukan oleh semua orang. Nggak perlu ahli. Semua orang bisa melakukan safety, itu aja. Nggak ada hubungannya juara sama safety, itu nggak ada hubungan. Benar, Pak. Oke. Obrolan kita menarik, Pak, hari ini, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak Eko. Ya, sama-sama. Kapan saja tinggal kontak aja. Yang penting kita berbagi ilmu. Siap. Ya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri, Pak. Sama-sama, selamat siang. Iya, Pak.